Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Miliardo Salasa, NIM 255-844-0233, mahasiswa PPG dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Curug, Batch 4 tahun 2025. Institut Agama Islam Negeri Curug. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 dengan tema Ayo Bertaubat, menggunakan pendekatan belajar secara mendalam di Madrasah Aliyah Sohibul Ilmi Bulukumba. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini aktivitas kita untuk menuntut ilmu jadi bermanfaat ya. Amin. Baiklah anak semua, sebelum pelajaran dilanjutkan, terlebih dahulu alangkah eloknya, alangkah bagusnya kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kita hari ini bisa lebih bermakna, bisa lebih bermanfaat. Salah satu pimpin doa dulu. Silakan tuanya. Salaman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, selanjutnya kita absen dulu ya. Absen dulu. Andi Safia Tahra. Hadir Pak. Hadir ya. Milda. Hadir Pak. Putri Oktavia. Hadir Pak. Ya. Raihani. Hadir Pak. Rika Takia. Hadir Pak. Rina Bilahi. Hadir Pak. Safik. Hadir Pak. Nur Nabila. Hadir Pak. Aisyahul Kumaira. Hadir Pak. Baiklah anak semua, sebelum pelajaran akidah akhlak kita mulai, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita sama-sama dengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
Baiklah, mungkin selain kita lihat ayat Al-Quran tentang taubat. Di dalam Al-Quran Allah menjadi mengampuni hambanya yang bertaubat dengan tulus, menegaskan kasih sayangnya. Pintu ampunannya selalu terbuka bagi siapapun yang menyesali taubatnya dan bertekad untuk kembali. Di dalam Al-Quran tentang kedudukan taubat itu di dalam surat Zumar ayat 53. Mungkin kita sama-sama membaca agar suasana hari ini bisa lebih menyentuh hati kita, menyentuh kita ya. Oke, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan artinya ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah dalil menyebutkan tentang kedudukan taubat. Dari intinya kita ketika kita sudah bertobat betul-betul murni, tidak ada paksaan, murni di dalam hati kita, karena kedudukan taubat itu lebih tinggi. Oke, kita lanjut ya. Di dalam pelajaran ini ada kisah inspiratif seorang pendosa yang bertobat. Di dalam sejarah Islam terdapat kisah seorang pencuri yang bertaubat. Ia menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi orang yang saleh dan banyak membantu sesama. Nah, itu ya, seorang pencuri tiba-tiba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya. Apapun itu ketika saja, ketika kita ingin masuk surga, harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semua, untuk lebih semangat lagi dalam pelajaran ini, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak semua, tentang ayo bertobat sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Ada kelompok, saya kasih nama saya ini kelompok Fatimah ya, dan kelompok Aisyah. Ya, baiklah, saya ini ada lembaran buat berapa ya? Ada empat ya, empat ya. Di satu kelompok 4 orang, kelompok dua juga 4 orang. Tugasnya adalah mendiskusikan dan mengumpulkan informasi. Yang tugas pertamanya Fatimah adalah, mungkin bisa ditulis. Oke, kelompok Fatimah akan mendiskusikan tentang pengertian dan hakikat taubat dan dalilnya juga. Oke. Terus kelompok Aisyah akan mendiskusikan juga tentang syarat-syarat dan kedudukan taubat serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini dicari.
Sudah? Sudah? Kelompok Fatimah, kelompok Aisyah sudah dibuat diskusinya? Nah, sebentar bersebentar ya. Sudah terjadi semua? Sudah. Baiklah, diskusi hari ini ada kelompok pertama, kelompok Fatimah dan kelompok Aisyah. Baiklah, dengarkan dulu kelompok Aisyah untuk mendiskusikan pelajaran tentang materi tobat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat kedudukan tobat beserta contohnya. Memahami kriteria tobat yang sah. Tobat yang diterima harus memenuhi syarat, yaitu meninggalkan dosa, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, serta mengembalikan hak orang lain jika ada. Hal ini sangat penting dalam Islam. Oke, selanjutnya kita dengarkan kelompok Fatimah mendiskusikan tentang tobat. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat adalah pengakuan dosa, penyesalan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Penting bagi seorang muslim untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat tobat, yaitu sadar dosa adalah menyadari kesalahan, langkah pertama dalam proses tobat. Menyesal merupakan penyesalan yang memahami terhadap dosa yang telah dilakukan, beserta dalilnya dalam Quran surah As-Zumar ayat 53. Baiklah, kita sudah dengarkan tadi materi dengan tobat kelompok Fatimah dan kelompok Aisyah sudah mendiskusikan, memaparkan tentang bagaimana tobat itu. Baiklah, masing-masing kelompok Fatimah dan kelompok Aisyah bertukar memberikan penjelasan mungkin ada yang perlu dimengerti terkait dengan tobat. Selanjutnya mungkin kelompok Fatimah memberikan pertanyaan kepada kelompok Aisyah. Baiklah, kita dengarkan pertanyaan dari kelompok Fatimah. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok Aisyah. Jadi pertanyaan pertama adalah alasan mengapa manusia diperintahkan harus bertobat. Pertanyaan kedua, apa saja syarat-syarat tobat? Dan pertanyaan ketiga, jelaskan menurut Anda apa itu dosa. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin pertanyaan dari kelompok Fatimah mungkin bisa dijawab langsung oleh kelompok Aisyah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kelompok Aisyah akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fatimah. Yang pertama,
Jawabannya adalah karena manusia tempatnya salah dan dosa. Yang kedua, memahami kriteria tobat yang sah. Tobat yang diterima harus memenuhi syarat. Di antaranya meninggalkan dosa, menyesal, bertekad tidak mengulangi, serta mengembalikan hak orang lain jika ada. Hal ini sangat penting dalam Islam. Yang ketiga adalah yang di dalamnya terdapat maksiat dan dapat merusak keimanan pelakunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita mendengarkan pertanyaan dari kelompok Aisyah kepada kelompok Fatimah. Silakan kelompok Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok Fatimah. Pertanyaan pertama, selain surah Az-Zumar, di mana lagi terdapat ayat tentang bertaubat? Pertanyaan kedua, jelaskan makna taubat menurut pemikiran Anda pribadi di luar dari materi. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu hakikat taubat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Aisyah. Yang pertama, selain surah Az-Zumar, ada surah yang di dalamnya mengenai tentang bertobat, yaitu dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Yang kedua adalah tentang tobat. Tobat adalah pengakuan atau penyesalan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah hakikat tobat. Hakikat tobat adalah menyadari kesalahan, langkah pertama dalam proses bertobat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan diskusi masing-masing kelompok tentang materi mengenai tobat dalam ajaran Islam. Baiklah, saya akan menyimpulkan keseluruhan tentang tobat, definisi dan landasan tobat. Tobat adalah bentuk pengakuan dosa yang disertai penyesalan yang mendalam dan tekad kuat untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah. Landasan utamanya terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya surah Az-Zumar ayat 63 yang menegaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa karena Dialah yang Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Terus syarat dan tahapan tobat yang sah. Agar sebuah tobat diterima sah, seseorang harus melewati tahapan dan kriteria berikut. Yang pertama, menyadari dan mengakui dosa. Terus yang kedua, penyesalan yang mendalam. Terus yang ketiga, berhenti dan tidak mengulangi. Terus yang keempat, mengembalikan hak orang lain. Itulah syarat dan tahapan tobat. Terus selanjutnya adalah keutamaan dan manfaat taubat. Bertaubat adalah bertaubat yang tulus, membawa berbagai dampak positif bagi spiritualitas orang muslim, seperti pengampunan tanpa batas.
terus pembersihan hati, terus kedamaian jiwa. Pengampunan tanpa batas itu adalah Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh tidak peduli seberapa besar dosa tersebut. Terus pembersihan hati, tobat tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membersihkan kotoran hati. Terus yang ketiga, kedamaian jiwa. Baiklah, sebelum pelajaran kita tutup, alangkah bagusnya kita menutup kegiatan pelajaran ini dengan pantunnya. Oke? Dengar dulu pantunnya. Membeli kain di pasar lama, kain dicuci agar mengkilat. Mari perbaiki diri bersama, dengan tulus kita bertaubat. Oke ya. Kesimpulan akhir sebagai penutup, ingatlah bahwa esensi dari tobat adalah pengakuan, penyesalan, dan niat yang kuat untuk berubah. Semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bertumbuh secara spiritual, karena tobat itu harus senantiasa kita jaga dengan bagus agar tidak terjerumus lagi ke lembah yang hina. Nah, mungkin materi ini bisa dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan yang akan datang kita lanjut materinya yang lain. Kita bahas terkait tahapan-tahapan tobat ya, tahapan-tahapan tobat yang masih perlu kita bahas kembali. Baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.